Kami mohon Bapak Sekda Kabupaten Kendal Insinyur Sugiono MT untuk berkenan memberikan sambutannya mewakili Bupati Kendal. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, para hadirin, sebelumnya saya memohonkan maaf beliau Bapak Bupati karena beliau berkeinginan rawuh di sini secara langsung sehingga bisa bersilaturahim kepada panjenengan. Namun saat ini juga harus ke Sukoharjo dalam acara sepeda isi karena ada acara di sana, sehingga mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan beberapa pointer sambutan ini. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan salam taklim beliau kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan beliau, tadi saya izin panitia untuk menambahkan sedikit. Pareng mboten? Pareng nggih? Yang pertama untuk para wali murid. Rawuh mboten nggih? Wali murid. Wali murid. Jadi saya mau cerita tentang diri saya sendiri saja. Saya punya pemikiran bahasa yang logis bahwa untuk bisa hidup yang layak, hidup yang sukses itu harus dari sekolah yang bagus, harus dari perguruan tinggi yang bagus. Untuk mendapatkan perguruan tinggi yang bagus harus dari SMA yang bagus. Untuk mendapatkan SMA yang bagus berarti dari SMP yang bagus. Untuk dapat SMP yang bagus berarti dari SD yang bagus pula. Itu logika saya seperti itu. Dan alhamdulillah itu saya jalani, dan alhamdulillah anak-anak saya berhasil. Yang pertama S1-nya di ITB, S2-nya di Newcastle. Sekarang doktor di UI dan bekerja di Kementerian PUPR. Yang kedua dokter, suami istri dokter. Yang pertama suami istri insinyur, yang kedua suami istri dokter, kerja di Baitul Hikmah, dokter Bita. Yang ketiga S1-nya di ilmu komputer UGM, sekarang di Newcastle Belanda, dan alhamdulillah S2 sudah rampung, sekarang bekerja di Amsterdam. Dan itu bukan suatu kebetulan, tapi dari kecil sudah kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari SD sudah kita kawal untuk bisa masuk SMP. Itu misalnya pengen SMP 2 Kendal, berarti harus nilainya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Untuk bisa ke SMA yang bagus, alhamdulillah anak saya SMA-nya Semarang semua, berarti harus sudah di try out, sudah di training, sudah di bimbingan tes, dan sudah diukur. Jadi harus betul-betul terukur. Nah, kemudian pada saat pengen masuk ke perguruan tinggi juga di try out lagi, sehingga alhamdulillah bisa seperti itu. Maaf, di sini saya bukan berarti pengen pamer ya, tapi pengen memotivasi panjenengan semua agar anak-anak panjenengan bisa sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepakat nggih? Dan cara itu tidak salah, silahkan bisa ditiru, bisa dipakai. Yang kedua, saya pengen berpesan kepada yayasan atau Bapak Ibu guru. Saat ini banyak pendidikan yang dikejar hanya intelektual saja, tapi karakter itu tidak. Tapi saya yakin di Robani pendidikan karakter sangat ditekankan. Untuk bisa membuat membuat pendidikan karakter, saya titip, tolong ilmu filsafat tetap ada mulai dari SD. Ilmu filsafat kok di SD itu seperti apa? Contohnya, dulu waktu kita kecil, yang bapak-bapak sepuh-sepuh, kita
diajari menghitung itu pakai apa? Pakai apa batangan itu ya? 1 ditambah 1 2. Nah, dua dikelompokkan ke 3 kali 3. Jadi ilmu filsafat seperti itu apa? Untuk sudah mulai dikenalkan, mulai dari SD, SMP maupun SMA. Misalnya dulu ada pelajaran apa ya, peta. Murid-murid itu tidak keluar, oh kamu jadi Pulau Jawa, kamu dari Pulau Sumatera, kamu jadi Pulau Kalimantan. Dengan seperti itu nanti karakter akan terbentuk. Karakter akan terbentuk dan filsafat itu ada gitu loh. Lah ini tolong mulai dari SD, SMP bahkan nanti ada SMA. Ilmu-ilmu filsafat itu untuk tetap mulai dimasukkan. Karena dengan kita belajar, kadang-kadang saat ini itu kita belajarnya cepat, seret, tapi dapatnya kulitnya aja, tidak sampai dalam. Karena filosofi dasar itu tidak tersampaikan. Kita ngejarnya kan speed, kecepatan saja, cepat dapat banyak, cepat pinter. Tapi kadang-kadang setelah itu lupa, karena secara filosofi tidak pernah diajarkan. Dan ini saya berharap di SDIT ini, karena saya yakin pembentukan karakter di SDIT ini sangat-sangat ditekankan, maka saya titip ilmu filsafat untuk mulai dimasukkan di filsafat. Karena orang yang cerdas tanpa dilandasi dengan filosofi yang tinggi itu juga akan berbahaya, bisa nyasar kemana-mana, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, orang yang sukses itu tidak hanya cerdas, tapi harus juga memahami tentang filosofi hidup, filosofi pendidikan dan sebagainya, sehingga mereka bisa sukses. Saya rasa pesan saya cukup 2 itu. Yang pertama untuk para wali murid, yang kedua untuk yayasan. Untuk para wali murid, tolong putra-putra jenengan sejak dini sudah disiapkan masalah pendidikan. Untuk yayasan saya titip ilmu filsafat sudah mulai disampaikan sejak sekolah dasar SMP, sehingga para murid itu betul-betul memahami ilmu itu dari filosofinya, tidak hanya kulitnya saja, tidak hanya hasilnya saja. Kita lanjutkan sambutan dari beliau Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Sukro Muhab MSI Sugeng Rawuh di Kendal, Bapak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Wilayah Jawa Tengah, Bapak Zainal Abidin SPD. Alhamdulillah masih muda banget ya, muda, ganteng, keren gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Zainal. Yang saya hormati Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Korda Semarang, Bapak Eka Mulyanto SPI. Wah, masih muda juga ya. Tepuk tangan untuk Mas Eko, Mas Eka Mulyanto. Yang saya hormati Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Kabupaten Kendal, Ibu Siti Nurjanah SPDI. Yang mana ini? Oh, di belakang sana. Yang saya hormati Ketua Yayasan Robani Kendal, Bapak Haji Ihsan Mustafa SE beserta Bapak Ibu Guru. Ini ketua yayasan yang baru ya, yang Bapak Ihsan Mustafa. Yang saya hormati Ketua Pendidikan Islam Terpadu LPIT Robani Kendal, Ibu Siti Nurjanah SSI. Matur nuwun, Bu. Yang saya hormati Kepala Sekolah
kelompok belajar IT Robani Kendal, Kepala Sekolah TK IT Robani Kendal Ibu Siti Sri Yatin, Kepala Sekolah SD IT Robani Kendal Ibu Umi Kulsum, Kepala Sekolah SMP IT Robani Kendal Ibu Siti Nurjanah SPDI, para kepala sekolah Islam terpadu di Kabupaten Kendal. Yang saya hormati para wali murid sekolah Islam terpadu Robani serta Bapak Ibu dan hadirin semua yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bersilaturahim dan hadir di tempat ini pada acara pengukuhan pengurus baru Yayasan Robani Kendal periode 2022-2027. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa melaksanakan ajaran-ajarannya, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Perubahan struktur merupakan suatu kegiatan yang sudah terbiasa dalam sebuah organisasi, di mana hal ini mengenai seberapa jauh dinamisasi sebuah organisasi itu berjalan. Di Yayasan Robani Kendal dalam hal ini juga mengalami sama, di mana pengurus Yayasan Robani Kendal sudah habis masa jabatannya. Oleh karena itu perlu adanya penggantian agar organisasinya berjalan sebagaimana mestinya. Dengan harapan adanya perubahan struktur akan membawa semangat baru dalam menjalankan roda organisasi. Dan kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama yang telah membesarkan Yayasan Robani ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Kendal maupun pribadi, beliau Bapak Bupati mengucapkan selamat kepada pengurus Yayasan Robani Kendal periode 2022-2027 yang pada hari ini dikukuhkan. Jalankan amanat ini dengan baik dan benar, dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan organisasi ini untuk lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah ini. Program apa yang telah dilaksanakan dan apa saja yang belum, berapa saja capaiannya agar segera dilaksanakan. Kepada pengurus baru Yayasan Robani Kendal agar semangat dalam mengembangkan sekolah formal ini juga ke jenjang SMA atau SMK. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat SMA bisa segera terwujud. Amin. Dan pada hari ini akan di-launching dengan SMA IT Robani Kendal, mudah-mudahan dengan berdirinya SMA IT Robani Kendal ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kendal. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini beliau Bapak Bupati berharap kepada Bapak Ibu kepala sekolah, guru Robani di Kendal agar selalu meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar, karena seorang guru harus mampu menjalankan profesinya dengan baik, penuh dedikasi dan ikhlas supaya pula anak didiknya menjadi anak yang cerdas, berakhlak, mulia, berbudi luhur dan berprestasi. Jangan lupa tanamkan pula kejujuran pada anak sejak dini. Berangkat dari kejujuran inilah menjadi bekal awal bagi anak dalam memulai hidup dan menyongsong masa depannya. Karena kejujuran sebenarnya modal utama dalam kehidupan. Perlu beliau sampaikan di sini bahwa kepada anak didik Siswa Robani yang dapat kembali cintai dan dibanggakan untuk selalu belajar yang rajin dan tekun, serta jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada anak didik
Jadi tolong ibu-ibu untuk tidak ada satu detik pun dalam 24 jam itu nganggur. Ya saatnya bermain, saatnya belajar, saatnya berdoa, saatnya tidur, ya tidur. Jangan sampai ada yang kosong. Ini tanggung jawab keluarga Pak Bapak Ibu, terutama tanggung jawab keluarga. Tolong sejak kecil, sejak balita, anak kita sudah kita siapkan dalam 24 jam itu tidak ada satu detik pun waktu yang terbuang cuma-cuma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini dibutuhkan menjadi pengurus Yayasan Program Kendal. Selamat bekerja dan berkarya baik mungkin. Mari kita perbaiki kinerja dengan komitmen ketulusan serta lebih baik dalam mendidik generasi muda kita. Niatkan pekerjaan sebagai ladang ibadah. Niatkan pekerjaan sebagai ladang ibadah. Karena pada dasarnya Gusti Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi niatkan kerja kita hanya untuk beribadah. Semoga Allah SWT bersama kita semua dalam menjalankan tugas dan senantiasa memberikan kesehatan, bimbingan, petunjuk dan kemudahan dalam setiap pekerjaan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mau membahas sedikit, ada titipan langsung dari Bapak Bupati, bisa diperhatikan ya. Nanti tolong diberikan catat untuk Pak Bupati ini. Ciptakan metode mudah belajar, kembangkan anak kreativitas anak sejak dini. Guru berinovasi dalam mengajar agar anak-anak mudah memahami. Nah, ini berarti dalam mengajar guru inovasi sehingga guru anak-anak bisa mudah memahami. Karena saat ini zaman apa ya, zaman IT. Mendidik anak dengan hati yang bersih. Bersikaplah lembut membuat anak patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.